Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan membahas kondisi terkini pasar saham dan koin serta market global pada hari ini dan beberapa penyebab dari kehancuran ekonomi ya. Kalau bisa dibilang market cap sekarang lagi jelek. Kita akan mulai aja langsung teman-teman. Kita langsung ke kondisi pasar ya. Kondisi pasar telah drop setelah varian Omicron secara resmi diumumkan telah masuk ke Indonesia. IHSG terpapar di posisi 6.594 teman-teman ya. Padahal ini 2 bulan Desember dan sekarang momentumnya untuk window dressing. Nah, itu kemudian untuk IHSG. Nah, teman-teman, sebaiknya kita mulai disertifikasi kembali portofolio kita karena ada beberapa isu yang tidak menarik dan kalau bisa dikatakan isu global. Tadi sudah jelas ya bahwa virus corona ini akan terus berhembus sampai populasi manusia stabil ya, maksudnya perkembangannya bisa diatur oleh para globalis yang mengatur perekonomian global, terutama untuk Rothschild dan beberapa big fund dari Amerika dan beberapa negara besar misalnya China dan Rusia. Kalau kita lihat teman-teman dari isu-isu yang beredar bahwa ini ya, Elon Musk sudah mengundurkan diri dari Tesla dan saya sudah baca beritanya dan saham Tesla terkapar dari 1.200 sekarang sudah di bawah 1.000 ya teman-teman bisa lihat saat pergerakan saham Tesla. Jadi boleh dari GoTrade. Jadi saya melihat ada beberapa sikap putus asa dari para ilmuwan Barat dan saya melihat juga ilmuwan Rusia dan Cina juga nggak terlalu respect pada proyek luar angkasa karena setelah diteliti teman-teman mungkin pernah belajar bahwa Neil Armstrong itu pernah nyampe ke bulan ya, dan menurut saya itu merupakan suatu kebohongan proyek dari NASA untuk membuat Rusia atau dulu Uni Soviet bangkrut dalam proyek penelitiannya menuju luar angkasa. Ya memang Amerika memang hobinya menipu. Nah, kemudian itu tadi urusan Omicron teman-teman. Itu gambaran umum. Tesla sekarang sudah drop dari 1.200. Ya karena 10% juga sahamnya sudah dijual oleh Elon Musk untuk katanya untuk dana penanggulangan kelaparan ya, di dunia. Kemudian Elon Musk sekarang lebih cenderung menjadi influencer dari koin ya. Dan dia melihat proyek dari metaverse ini menarik karena menambah daya pikat orang untuk membeli koin ya, untuk membeli beberapa lahan virtual atau senjata atau lukisan yang diperdagangkan secara virtual nanti di sandbox. Jadi teman-teman bisa lihat proyek metaverse. Salah satunya nanti mata uang yang digunakan adalah NFT, ada Dogecoin, ada Ethereum. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini saya melihat bahwa berarti dunia ini belum fokus untuk memindahkan manusia ke Mars. Jadi teman-teman boleh lihat proyek dulu dari misalnya pemindahan manusia dari bumi ke Mars mulai tahun 2010 sudah berhembus. Nah, itu dia proyek dari Elon Musk. Elon Musk sendiri sekarang sudah lebih tidak terlalu fokus lagi terhadap proyeknya karena tidak mungkin belum muncul yang pengganti dia atau penerusnya. Dan menurut saya ini proyek bahwa manusia sudah pernah menginjakkan dirinya di bulan itu merupakan suatu kebohongan. Teman-teman boleh cek. Karena dalam kalau nggak salah dulu Neil Armstrong itu ya, kalau dari kita lihat Neil Armstrong
ya kan? Ada, ini teman-teman bisa ketawa ya, siapa yang ini manusia yang pertama kali mendarat di bulan, siapa ya? Pasti bukan yang pertama adalah kameramennya ya. Nah, Project Apollo itu sudah keluar pada tahun 1930. Ya teman-teman, Neil Armstrong namanya sudah mendarat di bulan 1930. Dan ini merupakan kebohongan Amerika ya, yang diperkasai dengan banyak hal ya, untuk menghancurkan ekonomi Uni Soviet pada waktu itu. Kemudian apa sangkut pautnya dengan metaverse? Jadi sekarang globalis sedang bingung, ya kan, tujuannya untuk memanipulasi populasi manusia yang terus berkembang, sementara sumber daya alam terbatas, terutama sektor energi dan forest cash ya, misalnya tanah. Teman-teman bisa lihat semakin banyak penduduk maka harga tanah dan luas tanah juga semakin sempit, terutama di kota-kota besar. Nah, Project Metaverse ini kalau kita lihat dia membuat manusia hidup dalam kehidupan virtual atau game. Nah, kemungkinan ini sudah bisa menjadi bumerang juga, bisa menjadi alat bantu. Alat bantu misalnya bagi dokter untuk melakukan operasi jarak jauh, ya disokong oleh teknologi 5.0 yaitu sinyal apa tuh 4G, di atas 4G ada 5G ya, 5G yang dikembangkan oleh Huawei. Nah, kemudian kripto itu sendiri akan menjadi suatu alat pembayaran virtual secara ekonomik di dunia virtual nanti. Nah, teman-teman kalau lihat perkembangan kripto, ekonomi Cina sudah remuk ya setelah beberapa perusahaan-perusahaan big besar, big fund atau institusi besar keluar dari Cina tanpa diketahui bank sentral Cina. Jadi dengan menggunakan Bitcoin. Teman-teman nggak percaya, lihat aja. Misalnya pada saat tahun 2020, pada saat itu gencar-gencarnya Tesla, Apple, Microsoft, dan beberapa big fund seperti Toyota ya, dan Samsung keluar dari China dengan menggunakan Bitcoin. Teman bisa lihat proyeknya di pasar gelap digital ya. Pada saat itu terjadi 2 kali frekuensi transaksi besar di atas $1 triliun dalam 1 bulan. Jadi tidak mungkin bank sentral meloloskan uang yang keluar. Nah, itu yang menyebabkan sekarang ekonomi China sedang flat, dan kita lihat ini pergerakannya ke pasar regional domestik untuk Indonesia, terutama setelah Bitcoin booming dan beberapa koin lainnya, misalnya ada 10 koin yang si market cap-nya sudah besar, ada Ethereum yang bisa ditambah, Binance, BNB, Solana, Cardano, XRP. Menurut saya ini sangat jelek ya, karena ini proyeknya sudah lama, sudah 10 tahun. Polkadot, Dogecoin, dan Shiba Inu menurut saya ini akan menjadi suatu roket bagi Elon Musk. Kenapa? Karena untuk membuat perusahaan itu sendiri, teman-teman, susah ya. Membuat suatu startup itu susah. Elon Musk saja membutuhkan waktu yang mulai berkarir mulai usia 28 tahun untuk membangun PayPal, Tesla, dan SpaceX. Ya. Jadi ini akan jadi masa depan ke depan metaverse. Apa aja saham-saham yang terindikasi atau masuk dalam metaverse? Ada LBX ya, Roblox kalau di bursa Amerika, Nasdaq. Nah, kalau di regional gimana Om? Nah, saya melihat suatu permainan yang sangat kotor ya di bursa Indonesia, karena orang itu membuat rules, aturan sendiri yang merugikan nasabah atau investor-investor retail. Contohnya teman-teman pasti sudah pernah dulu tahun 2008 kena dibuat saham Bumi, dan sekarang ada saham Bukalapak. Ya. Ini merupakan pencucian uang yang menurut saya
diprakarsai oleh komisarisnya sendiri, komisaris Bursa Efek Indonesia. Teman-teman bisa lihat ini nggak waras lagi kita investasi di negara kita sendiri, karena hanya sedikit emiten yang suci ya atau jujur. Misalnya ITMG, kalau teman-teman mau lihat dari laporan keuangan dan kinerja juga sangat support banget, dan secara teknikal dia sangat memakai kaidah dari value investing. Nah, ITMG, MPMX, ya, MPMX, terus apa lagi ya, MPMX, ada lagi Petrosi, ya, PTO, itu yang untuk skala domestik. Ya, kalau kita lihat perkembangan saham-saham emiten ini, secara teknikal kita bisa belajar ilmu teknikalnya kalau saham-saham seperti ini. Namun kalau kita ketemu misalnya kayak saham-saham yang digoreng, misalnya yang kinerjanya BBIB ya, ini kinerjanya kita belum tahu, tapi sahamnya udah, teman-teman bisa secara teknikal memang bisa dianalisa dia, tapi secara fundamental tentu tidak, atau secara value investing. Oke, atau misalnya saham seperti bank, ya, di mana orang ini bermainkan bit-bit palsu ya ketika teman-teman trading. Nah, jadi untuk teman-teman retail ini kondisi pasar kita nggak sama seperti tahun 2020 lagi. Teman-teman kalau trading nanti akan boncos. Saya udah, apalagi dengan kode broker sekarang yang sudah ditutup oleh Bursa Efek, itu mau sangat menyulitkan scalper untuk bermain di bursa kita. Ya, teman-teman sebaiknya disertifikasi atau menarik dana dari Bursa Efek untuk dialihkan ke saham-saham luar negeri yang lebih potensial. Saya udah melihat dan saya udah membuktikan ya. Saya beli dulu Tesla di harga 700 dan saya udah jual di 1100. Jadi tidak ada penipuan atau bit palsu dan lain-lain. Jadi di sertifikasi kita nanti akan fokus di metaverse, ya, Meta, misalnya Facebook. Kita bisa lihat saham Facebook, ya, Facebook. Nah, wow, ini banyak negara ya. Oke, saham Facebook misalnya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, saham Facebook ini dalam satuan mata uang Jerman juga bisa. Kemudian ada Roblox, ya, Roblox. Nah, ini adalah merupakan project Metaverse ya di GNYSI. Nah, ini ada harganya sekarang di 97 US dollar. Jadi kemarin sempat over buying ya, karena isu-isu dari Metaverse sudah berkembang. Kemudian tadi ada lagi Meta ya, saya nggak tahu kalau Meta ini. Ada lagi Sandbox, saya nggak tahu Sandbox ini udah masuk belum. Sandbox, apakah dia masuk? Ya, Sandbox. Nah, teman-teman bisa lihat projectnya nanti. Terus ada lagi NVT, apakah koinnya sudah masuk belum? Ya, NVT, ya, harganya masih murah ya teman-teman ya. NVT merupakan saham dari koin ya, koin yang bisa teman-teman koleksi. Harganya masih murah, masih di bawah Rp1. Nah, ini bisa teman-teman beli di Coinbase yang melalui Trust Wallet. Teman bisa beli dari Binance, kemudian transfer ke Trust Wallet. Nah, itu dia. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan sekarang zamannya sudah berubah. Jadi saham merupakan sudah ilmu yang usang. Ya, memang masih ada beberapa perusahaan yang bagus, ya, tapi nggak banyak seperti zaman Lee Keng Hong dulu, nggak, ya kan? Misalnya pertumbuhan dari Astra, United Tractor, Cepin, INKP, itu terjadi pada feudal age, ya. Industri 4.0, ya, jadi yang menikmati kan dulu ya tidak ada kamuflase,
di pasar saham itu masih murni tanpa mafia. Sekarang udah banyak mafia, jadi didominasi oleh, ya udah tau lah ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, dari harga Bitcoin, nah dari 5 juta sampai 900 juta, hampir 1 miliar. Nah ini menurut prediksi dari The Fed, Morgan Stanley sendiri ini akan tembus ke 100.000 USD. Kenapa? Karena supply-nya hanya sedikit, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dia lihat di market caps, Coinbase, market caps itu tergantung pada supply-nya dan penawaran. Jadi kalau ada tanda seru seperti ini, berarti supply-nya sekarang cuma segini, ya 18.000 lagi, 8.000, 12.000 koin. Sementara orang butuh pasti banyak. Pokoknya semua yang sudah ditanda seru berarti dia sudah ditentukan ya batasnya berapa. Ini seperti Shiba dan Inu ini belum ketahuan, teman-teman ya. Ketahuan berapa stoknya. Kalau teman-teman bisa lihat Ethereum sudah kelihatan ya. Ethereum ada 118 juta, Binance ada 166. Nah ini akan jadi alat tukar di 3 sampai 10 tahun mendatang, menggeserkan bank sentral atau bank sentral di negara manapun. Teman-teman bisa lihat proyeknya. Oke, karena investasi properti tidak menjanjikan lagi, teman-teman bisa bayangkan kalau properti teman-teman harga 2M, terus teman-teman kontrakin dengan 15 juta atau 20 juta satu bulan, berarti 1 tahun 100 juta, belum lagi biaya lain-lain, pajak, ya lebih mending teman-teman invest di koin licin ya, atau di Bitcoin. Nah itu dia. Jadi ini merupakan sharing ya teman-teman sifatnya pada malam hari ini, bagaimana pasar dan ekonomi global sekarang sedang gonjang-ganjing. Karena sebenarnya tujuan orang itu memusnahkan manusia, populasi manusia secara besar-besaran, ternyata gagal ya. Oke, karena saya pernah lihat itu di pasar gelap, tujuan dari kemarin virus COVID itu memusnahkan setengah populasi manusia dengan meninggalkan infrastruktur. Ya, infrastruktur itu sangat penting. Jadi makanya teman-teman kalau kita lihat ada beberapa emiten yang nggak masuk akal digoreng ya di bursa efek, misalnya BEPS. Nah, sungguh nggak nyambung gitu. Oke, itu dia. Selamat malam semuanya.